Selamat pagi pemirsa, kabar cerah datang dari Badan Pusat Statistik BPS. Di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia terbukti masih tangguh. Sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11%, ini tertinggi sejak tahun 2022. Data ini menjadi sinyal positif bahwa ekonomi nasional mulai masuk zona terang dengan konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai motor utama pertumbuhan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 6 Februari 2026. Dengan tema ekonomi mulai di zona terang bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Kelihatannya terang, ekonomi cerah. kita terang juga. Ya. Pertanyaannya adalah kalau memang sudah mulai terang dan kita masih ingat bahwa target pertumbuhan itu ekonomi di 2029 Ya. ditargetkan 8%. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh bukan hanya pemerintah, tapi oleh kita semua, Mas Kohar? Ya, paling tidak begini, angka 5,11% meskipun di bawah target, ya. Targetnya kan 5,2 ya. Ya. Tetapi ini sebetulnya sinyal di tengah serba tidak pasti, di tengah geopolitik yang penuh dengan ketegangan. Capaian 5,11% itu bukan capaian yang mudah. Ya. Karena itu layak diapresiasi. Hanya yang butuh kita terus gemakan adalah optimisme ini harus menghasilkan realitas yang nyata di lapangan. Ya. Nah, begitu realitas di lapangan itu menjadi nyata, maka capaian 8% di 2029 itu bukan omong kosong. Itu sesuatu yang bisa, sangat mungkin bisa dicapai. Ya. Karena tetangga kita Vietnam toh 2025 8,02%. Betul. Artinya dengan berbagai macam ikhtiar keras dari berbagai kalangan, dengan menjaga apa yang harus dijaga, Ya. maka capaian-capaian di 2025 ini menjadi modal, modal yang sangat berharga Ya. untuk mencapai tapakan-tapakan selanjutnya. Ya. Di 2026 ini bisa 6% misalnya, lalu kemudian 7%, 7,5%, kemudian 8%. Iya. Tentu itu adalah angka-angka yang sangat optimistis, tetapi optimisme itu modal kok. Iya. Optimisme itu penting, Betul. karena dia akan membentuk ekspektasi itu, Iya. harapan Iya. bahwa ke depan itu akan menjadi lebih baik. Kita akan bahas bagaimana kita memelihara ekspektasi itu supaya kemudian benar-benar mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dalam editorial pada pagi ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 6 Februari 2026. Ekonomi mulai di zona terang. Ekonomi mulai di zona terang. Kabar cerah datang dari Badan Pusat Statistik BPS kemarin. Data-data yang disampaikan BPS menunjukkan perekonomian Indonesia terbukti masih tangguh di tengah masih bergejolaknya ekonomi global. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi secara tahunan berhasil mencapai 5,11%. Capaian itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di 2024 yang sebesar 5,03%. Bahkan, pertumbuhan ekonomi di 2025 itu merupakan capaian tertinggi sejak 2022. Secara berturut-turut, pertumbuhan ekonomi secara triwulanan di sepanjang 2025 mencapai 4,87% triwulan 1, 5,12% triwulan 2, 5,04% triwulan 3, dan 5,39% triwulan 4. Hanya di triwulan pertama ekonomi nasional anjlok. Di sisa triwulan berikutnya, pemerintah langsung tancap gas. Bahkan di 3 bulan terakhir 2025, pertumbuhan ekonomi ada di angka tertinggi pasca pandemi COVID-19. Kabar cerah lainnya dalam catatan BPS, konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin utama pertumbuhan. Kontribusinya mencapai 53,88% terhadap PDB. Data BPS itu sekaligus menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih memadai. Berbagai program perlindungan sosial
termasuk subsidi dan insentif yang total anggarannya mencapai 1.333 triliun rupiah pada 2025 terbukti mampu menjaga ketahanan konsumsi masyarakat. Besarnya anggaran perlindungan yang diguyur pemerintah itu tak lepas dari data BPS pada 2024 yang melaporkan ada sekitar 10 juta penduduk turun kelas dari kelas menengah menuju ke kelas menengah bawah dalam 5 tahun terakhir. Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia berkurang dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024. Selain itu, dalam laporannya kali ini BPS juga menyebutkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat, Gini ratio, yang juga menurun pada September 2025 dari semula 0,375 pada Maret menjadi 0,363 basis point. Itu artinya tingkat kesenjangan ekonomi mulai bisa diatasi meski belum signifikan. Bukan hanya dari terjaganya konsumsi, tanda-tanda kebangkitan ekonomi juga terlihat dari besarnya kontribusi pembentukan modal tetap bruto PMTB terhadap PDB yang mencapai 28,77%. Angka itu sekaligus menunjukkan bahwa PMTB mulai mampu menjadi kontributor terbesar kedua pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi rumah tangga. Kontribusi sebesar itu menunjukkan pelaku usaha, mulai dari pengusaha besar, UMKM, hingga usaha rumah tangga terus berbelanja aset tetap untuk meningkatkan produksi mereka. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada subkomponen mesin dan perlengkapan yang melonjak 17,99%, didorong oleh peningkatan impor barang modal jenis mesin serta meningkatnya produksi industri mesin dalam negeri. Lembaga pemeringkat S&P Global turut melaporkan industri manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi mulai Agustus 2025 setelah sempat terseok-seok sejak awal tahun. Pendorong utamanya ialah meningkatnya permintaan domestik dan optimisme pelaku usaha. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi 1,07% terhadap pertumbuhan ekonomi. Diikuti sektor perdagangan yang tumbuh 5,49% dan pertanian 5,33%. Dengan fakta-fakta seperti itu, kita patut mengapungkan optimisme akan masa depan perekonomian negeri ini. Hal itu sekaligus menjadi fakta untuk menjawab kegelisahan sebagian besar anak muda generasi Z yang sempat mencuatkan tagar Indonesia gelap dan kabur aja dulu di awal 2025. Namun angka-angka statistik itu tidak boleh membuat pemerintah puas dan menepuk dada. Kegelisahan kaum muda itu belum sepenuhnya padam. Itu karena masih tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda, terutama bagi lulusan sarjana. Jangan pula lupa, Gen Z mendominasi populasi Indonesia saat ini. Jumlah mereka mencapai 27,94%, sekaligus menyumbang 50,29% pengangguran. Tentu saja persoalan ini harus segera dijawab pemerintah untuk dicari solusinya. Angka-angka BPS itu tidak boleh berhenti di atas kertas tanpa tergambar nyata sebagai realitas di kehidupan dan tak dirasakan denyutnya sehari-hari. Masyarakat tentu mengapresiasi segenap upaya pemerintah yang terrefleksikan oleh data-data BPS itu. Tapi, roda perekonomian masyarakat tak akan bergerak dan berdampak hanya oleh angka-angka. Setelah angka-angka statistik itu mampu membangkitkan optimisme, mereka membutuhkan segera tangan negara yang bergerak cepat untuk tancap gas mengejar target-target yang jauh melampaui capaian 5,11% itu. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Bahar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Jambi, Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi.
Selamat pagi Pak Leo, Pak Tuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan melihat ekonomi sudah mulai terang ini? Bagaimana Pak menurut Anda? Silakan Pak. Ini kerja keras pemerintah dengan rakyat. Masyarakat mendapatkan kebutuhan, terutama petani, tidak ada kendala lagi. Itu jalan lancar sehingga ekspor sawit lebih baik dan lebih nambah terus setiap tahunnya. Maka kondisi ini tentu perlu ada ditingkatkan. Pertama, pengawalannya Pak. Pengawalan ekspor kami itu dicuri atau tidak uangnya, pajaknya itu. Iya. Pajak kami itu CPO misalnya, pernah kami dengar 17 triliun nunggak ekspornya. Jadi ini membuat kami rakyat miskin, rakyat petani bertanya-tanya. Maka itu kerja keras petani dan rakyat serta pemerintah yang menyediakan perangkat petani, insya Allah ekonomi kita di masa depan 8% akan tercapai. Tapi semuanya bergerak, perangkat hukum bergerak, pemerintah bergerak, petani pun bersemangat karena ada perlindungan dan kemudahan oleh pemerintah. Itu saya kira itu yang kita perbuat, kerjasama pemerintah memahami kehendak petani pun bersemangat untuk bertani dengan baik, membangun lahan-lahannya dengan baik. Sinergi inilah yang penting dibangun untuk kemajuan negeri kita ini, Pak Dio. Itu komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Kembali seperti yang kita bicarakan tadi Mas Bar. Setelah ada angka yang bagus, bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa ini berkelanjutan? Itu satu. Yang kedua, juga bicara soal kualitas, karena di dalam editorial kan di bagian akhir dikatakan soal pengangguran itu kan masih menjadi masalah yang memang harus kita bantu supaya orang-orang semakin banyak yang bekerja. Bagaimana? Betul. Memang pengangguran turun juga ya. Pengangguran turun. Yang menyerap angka pengangguran itu adalah pertanian. Sektor pertanian. Sektor pertanian. Nah, ini harus betul-betul dijaga. Tadi betul kata Pak Ramadan di Jambi. Kalau sektor pertanian ini kemudian lengah sedikit saja penjagaannya, maka dikhawatirkan angka pengangguran kemudian menjadi naik lagi. Kan angka pengangguran turun sekitar 100 ribuan lebih dalam 1 tahun terakhir. Yang terserap di pertanian. Yang semuanya kemudian terserap di pertanian. Itu artinya kan dalam waktu 1 tahun terakhir itu pertanian itu kemudian mampu menyediakan lapangan kerja yang lebih masif dibanding dengan sektor-sektor yang lain. Memang ada betul beberapa sektor pengolahan juga sudah mulai naik grafiknya. Tetapi ancaman yang sesungguhnya belum lepas gitu. Karena kita saksikan ada banyak bencana di beberapa tempat. Banjir ada di mana-mana. Nah, potensi untuk terjadinya gagal panen masih sangat mungkin terjadi. Kalau sampai kemudian terjadi gagal panen di triwulan pertama di 2026, pasti ini akan mengganggu pasokan. Biasanya panen raya sekitar bulan Maret begitu ya. Maret. Nah, bulan Maret ini kita akan ingin tahu nih seperti apa yang akan terjadi di bulan Maret ini ketika panen raya itu diprediksi banyak yang gagal karena ada bencana banjir di mana-mana. Nah, kalau sampai itu terjadi, maka stok itu harus betul-betul aman. Kalau stok tidak aman, maka harga akan naik. Ketika harga beras naik, daya beli ini akan terganggu. Nah, ketika daya beli itu terganggu, maka pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 juga pasti akan sangat terganggu dan ini akan merepotkan. Karena apa? Karena memang kan secara fiskal kita berat. Stimulus ekonomi, mengharapkan stimulus ekonomi dari belanja pemerintah saja itu juga sangat berat tentu karena kondisi fiskal yang sangat berat. Tetapi yang harus dijaga adalah sektor-sektor di mana di situ yang mampu membangkitkan daya beli masyarakat kayak tadi pertanian. Itu harus dijaga betul-betul, tidak boleh lengah. Lalu di beberapa titik-titik di pengolahan. Karena kalau ada beberapa syarat misalnya tadi petani kesulitan mendapatkan pupuk. Kalau sampai itu terjadi lagi, kemudian di beberapa tempat petani gagal panen tidak ada yang
asuransi pertanian yang mengcovernya Yang misalnya, membantu mereka yang ya. membantu mereka, maka daya beli petani mungkin turun lagi, dan ketika daya beli petani turun lagi, maka ini ancamannya kepada tadi itu kualitas pertumbuhan kita yang memang mau tidak mau masih disanggah oleh konsumsi, sektor konsumsi. Bagaimana dengan sektor industri, Mas Kohar? Ini kan selalu disebutkan orang bahwa negara kalau memang mau menjadi maju, dan memang negara maju itu topangan utamanya justru industri, termasuk manufaktur. Dan manufaktur itu kan sebetulnya bisa sekaligus menyerap tenaga kerja yang banyak. Betul. Indonesia banyak pengangguran ya. Bagaimana itu, Mas Nah, Kohar? di beberapa kuartal di 2025 kita menyaksikan memang kan naik turun. Indeks manufaktur kita naik turun, tetapi yang terakhir kan sebetulnya sudah mulai membaik. Iya, ada belanja modal meningkat Ada ya. belanja modal yang meningkat. Artinya dengan belanja modal meningkat itu ada harapan akan ada pabrik baru, serapan baru. Nah, ini menjadi titik krusial nih di 2026 itu. Apakah yang modal yang dibelanjakan di 2025 itu akan mencapai hasilnya di 2026 ini dengan pembukaan lapangan kerja baru, pabrik baru, karena ada 1 juta lebih pekerjaan yang terserap selama 1 tahun. Nah, tantangannya apakah tahun ini mampu melampaui apa yang dicapai tahun lalu di 2025? Tentu ini membutuhkan ikhtiar yang luar biasa. Tadi belanja modal naik dan kebijakan, bauran kebijakan itu harus betul-betul dijaga. Tidak boleh kita hanya mengandalkan, wah udah ini semuanya sudah bagus, ekonomi sudah mulai terang, lalu ya sudah, yang biarkan masyarakat bekerja sendiri, tidak bisa seperti itu. Tidak boleh, karena struktur makronya harus dijaga, termasuk ekspektasinya publik ini juga harus terus dijaga. Soal image, persepsi, ekspektasi itu, Mas Kohar, itu kan sangat mempengaruhi bagaimana minat orang berinvestasi. Betul. Di pertumbuhan ekonomi kita tahu betul bahwa faktor yang berdampak luas adalah investasi. Bagaimana kemudian kita memastikan investasi itu bisa meningkat lagi tahun ini, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, investasi tahun lalu itu mencapai target, dan kita berharap tahun ini akan meningkat lagi. Tapi kan tantangannya tidak mudah ya. Kondisi geopolitik ini begitu berbahaya begitu. Bagaimana Mas? Nah, di sisi situ itu memang sekarang kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan. Tetapi kalau kita bisa secara optimistis untuk mengurai satu persatu tantangan itu ada di mana. Misalnya kemarin bursa kan sudah mulai menggeliat kembali. Itu kan sebetulnya tanda-tanda bahwa kita itu mampu kok. Pada titik tertentu ketika tekanan itu sangat berat, maka dengan cara yang smooth, kerjasama, kolaboratif gitu, ternyata tantangannya bisa kita hadapi. Kita resilient ya? Kita resilience. Resiliensi kita itu tidak diragukan oleh berbagai kalangan. Yang paling penting yang harus kita jaga itu adalah membangun persepsi. Supaya persepsi tentang Indonesia itu tidak negatif terus bagaimana. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena persepsi itu akan menentukan ekspektasi kan. Betul. Menurut apa yang pernah disampaikan oleh Robert Lucas, peraih Nobel. Jadi apa yang akan terjadi ke depan, bagaimana ke depan itu kan ditentukan juga oleh informasi yang diterima hari ini. Nah, informasi yang diterima hari ini kalau isinya itu adalah informasi-informasi yang negatif terus, maka orang akan ragu-ragu ke depan. Begitu juga dengan investasi. Kalau yang diterima para investor itu adalah Indonesia itu sebetulnya aman nggak sih? Indonesia itu sebetulnya pasti apa tidak? Pasti atau tidak. Nah, kalau yang masuk ke mereka, ke telinga mereka, masuk ke otak mereka adalah serba tidak pasti dan serba tidak aman, maka ya tentu saja dia akan ragu-ragu, meskipun sebetulnya faktanya nggak ada apa-apa sebetulnya. Karena itu yang paling penting juga dijaga adalah persepsi. Jangan terlalu membuat banyak blunder, banyak pernyataan-pernyataan blunder. Apakah itu mereka yang memiliki otoritas di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial. Kurangi hal-hal yang bisa memicu untuk untuk sebuah informasi itu digoreng gitu loh. Digoreng sehingga dia menjadi sebuah informasi negatif, sehingga akhirnya dipersepsikan secara negatif,
dan ujung-ujungnya nanti akan ya pasti akan mengganggu Iya. perekonomian kita. Dan mungkin yang paling penting juga adalah pemerintah harus memberikan lebih banyak bukti ya daripada janji, iya, betul. supaya kemudian masyarakat juga bergerak seiring dengan apa yang terlihat di matanya. Ya, cara terbaik untuk membungkam kritik, membungkam itu dalam tanda kutip ya. Iya, iya. Bukan itu adalah dengan bukti. Mm-mm. Kalau dalam sepak bola kan seperti itu ya. Mm-mm. Sepak bola itu kalau ada pemain itu terus diteror, dikritik dan seterusnya, Yeah. maka buktinya apa? Gol. Dia atau bikin minimal gol. assist. Yeah. Dia membuat assist atau gol. Semua kritik selesai. Semua kritik selesai. Akhirnya gol demi gol dia ciptakan. Iya. Akhirnya terbukti. Misalnya Lamine Yamal di Barcelona kan seperti Iya. itu kan, kemarin Baik. dihujat, Iya. dikritik banyak kalangan, tetapi akhirnya sekarang Iya. dia sudah terlibat dalam 20 gol Itu yang misalnya. kita harapkan terjadi di ekonomi Indonesia ya. Betul. Nah, dengan cara membungkam kritik dengan nyata, bukti Iya. nyata, Baik. maka ya semuanya akan Iya. akan bisa dijaga lah. Kita harap ekonomi Indonesia yang sudah terang tambah terang, Ya, dan makin kita cerah ya. semua semakin sejahtera begitu ya. Ya, amin. Mas Kohar, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, meski angka-angka ekonomi menunjukkan arah pemulihan, pemerintah tidak boleh terlena. Optimisme harus diiringi langkah nyata, terutama dalam menjawab tantangan pengangguran kaum muda dan perluasan lapangan kerja. Data BPS bukan akhir tujuan, tetapi awal untuk tancap gas agar pertumbuhan ekonomi benar-benar terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.